Tak lupa salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat dari beliaulah yang kita nantikan ketika di hari akhir nanti. Perkenalkanlah, saya sebagai pembawa acara akan membawakan atau membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Melati, yang keempat adalah acara ini yaitu mauidhah dengan tema berbakti kepada orang tua oleh Ustadz Muhammad Firdaus. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerahan hadiah untuk siswa-siswi atau santriwan-santriwati yang berprestasi selama pesantren Ramadan. Yang keenam adalah pengumuman yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Damar Fauzan dari kelas 10 TBSM. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atina hikmatan anishkurillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisoluhu bi amani aniskur li walidayhi ilayyal masir. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang acara ketiga adalah sambutan dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Melati oleh yang hormat oleh Bapak Sarjana Agama. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Akhil Firdaus selaku pengisi kajian pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, guru, karyawan SMK Muhammadiyah Melati yang saya hormati, serta seluruh para siswa dan sekalian
yang saya cintai dan saya banggakan. Tak lupa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di aula ini dalam rangka melaksanakan pengajian dengan buka puasa. Selamat salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita semuanya. Bapak Ibu serta sekalian yang saya hormati, pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan mendengarkan pengajian atau tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Muhammad Abdul Daus SPDI dalam rangka pengajian menjelang buka bersama, di mana pengajian dalam kesempatan sore hari ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Pondok Ramadan SMK Muhammadiyah Pati yang telah kita laksanakan dari tanggal kemarin yang 2 hari yang telah kita laksanakan, sehingga pada kesempatan pada hari ini sore hari ini sebagai penutupan kegiatan Pondok Ramadan di SMK Muhammadiyah Pati, dengan harapan dengan kegiatan Pondok Ramadan dan pengajian buka puasa pada kesempatan sore hari ini bisa menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka menerapkan dalam kegiatan-kegiatan Ramadan di masing-masing masjid di rumah Anda sekalian. Oleh karena itu, pada pelaksanaan Pondok Ramadan yang telah kita laksanakan, ini mohon nanti untuk bisa diulangi kembali di rumah masing-masing, di masjidnya masing-masing. Di antaranya adalah kegiatan puasanya, kegiatan tadarus Al-Qur'annya, kegiatan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lain. Sehingga harapannya mudah-mudahan kita bisa meningkat dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Amir Daus yang telah menyempatkan pada kesempatan sore hari ini untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nanti memberikan pencerahan kepada kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yang nanti akan menjadikan tambahan untuk peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Nanti akan ada beberapa pengumuman, kemudian ini kegiatan yang terakhir dalam rangka kegiatan Pondok Ramadan. Kemudian nanti dari IPN besok sore akan ada pembagian takjil dan santunan kepada masyarakat sekitar, sehingga nanti boleh harapannya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas sambutannya dari Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Melati, yaitu Bapak Sulmono SHG. Menuju ke acara ini yaitu mauidhah dengan tema berbakti pada orang tua yang dilanjutkan dengan doa. Kami persilahkan untuk Ustadz kondang kita, yaitu Ustadz Muhammad Arif Firdaus, Sarjana Pendidikan Islam. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya pujian hanya milik Allah. Nahmadu, kita memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kita meminta ampun pula kepada Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Bapak, Ibu, guru dan karyawan SMK Muhammadiyah Melati yang saya hormati, semoga Allah selalu memberi umur yang panjang dan barokah, dan semoga rezekinya tambah lancar. Amin. Dan siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu semangat dan semoga nantinya menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan sedikit materi, saya akan bercerita terlebih dahulu. Boleh? Saya dulu di SMK ini juga pernah di sini waktu itu sama pemerintah, Mas Bono, Bu Yulia, Bu Ida, Pak Rahmat, Pak Mer, dan Bapak Ibu yang lain ya. Tadi banyak yang baru-baru juga. Sekolah ini sekolah yang sangat saya cintai. Ya, sekarang juga, tapi agak berkurang. Karena saya khawatir kalau kita sama sekolah ini. Dulu saya hampir seperti orang gila. Ketika saya keluar dari SMK Muhammadiyah Melati yang saya cintai ini, saya sudah mengajar di salah satu sekolah negeri di daerah Depok. Setiap ada jam kosong, saya keluar dari sekolah. Kemana? Bukan kemana-mana, saya cuma lewat sini. Cuma ingin melihat SMK Muhammadiyah Melati. Hampir berbulan-bulan saya lalui itu. Di sekolah ada jam kosong, saya keluar, lewat aja. Kadang saya mampir ketemu teman-teman di Depok. Saking apanya? Saking benar-benar cinta sama sekolah ini SMK Muhammadiyah Melati. Bapak, Ibu, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya ingat sebuah pepatah. Kecintaan saya yang begitu dalam sama SMK Muhammadiyah Melati ini saya agak kurangi sedikit demi sedikit. Takut apa? Takut nanti jadinya menjadi tinggi. Kata pepatah Arab, ahbib habibaka haulan ma'asayakuna bagidaka wa abid bagidaka haulan ma'asayakuna habibaka, yang artinya sudah bisa mengerti kan ada pelajaran bahasa Arab. Ahbib habibaka haulan ma'asayakuna bagidaka, cintailah orang yang kamu cintai sewajarnya, bisa jadi suatu saat menjadi orang yang kamu cintai, dan bencilah suatu yang kamu benci sewajarnya, karena bisa jadi suatu saat suatu yang kamu benci tersebut menjadi suatu yang kamu cintai. Saya khawatir takut benci sama SMK ini, jadi kecintaan saya tidak terlalu. Tapi alhamdulillah tetap cinta dengan SMK Muhammadiyah Melati ini. Dan keseharian saya jualan, buka warung, selain mengajar di SMK Negeri 1 Depok. Ketika saya dihubungin, bisa nggak
mengisi tausiah di SMK Muhammadiyah Melati. Saya bilang insya Allah. Padahal sebelumnya beberapa sekolah menghubungi saya untuk mengisi juga tausiah untuk buka bersama. Saya bilang tidak bisa karena saya jualan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau berbicara berbakti kepada kedua orang tua, saya bukan orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua. Tapi saya berusaha untuk menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Kita pasti memiliki orang tua. Apa hukumnya berbakti kepada kedua orang tua? Hukumnya apa? Ada yang tahu mas-mas? Wajib. Mbak, hukumnya berbakti kepada kedua orang tua apa? Wajib. Ada yang bilang sunnah? Tidak ada. Kalau wajib itu seperti apa pengertiannya? Harus dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Kenapa alasannya kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Ada yang tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan 'ala wahnin وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. Itu kenapa alasan kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita. Wa wasainal insana biwalidayhi. Aku wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa alasannya harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Apa jasanya? Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Ibunya mengandung selama 9 bulan, letih dan letih, capek dan capek. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyusui selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tua kita. Dikatakan apa? Kita nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara kita harus berbakti kepada kedua orang tua, itu memang wajib. Ada yang dilahirkan dari bukan seorang ibu, semuanya dilahirkan dari seorang ibu. Bayangkan aja ibu mengandung selama 9 bulan. 9 bulan ibu mengandung. Pernah ibu ketika mengandung lalu ibu bilang iseng-iseng tak taruh ulang capek itu pernah? Tidak pernah. Ketika ibu juga dalam mengandung kita dulunya selama 9 bulan, tidurnya tidak pernah berkurang. Tidurnya terlentang, kadang nggak bisa terlentang duduk. Ada ibunya ketika dalam keadaan mengandung tidurnya berkurang, ada? Tidak ada. Dikatakan apa? Asalkan anak ini selamat, asalkan anak ini keluar dari rahimnya nanti dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Sakit tidak dirasa sakit oleh ibu kita. Bahkan ketika kita dalam kandungan merendang-rendang ibu kita malah bilang apa? Lagi. Ya enggak? Pernah lihat yang punya adik ketika ibunya mengandung, ketika ibunya hamil, lalu ada adiknya di dalam perut ini merendang lalu bilang nakal gitu. Ada? Enggak ada. Malah gemes, dia enggak? Udah bisa gerak, udah bisa nendang lagi tuh. Minta ditendang. Tapi kalau kita sudah lahir jangan nendang orang tua.
Jangan ditunda. Nah, kalau kita berbicara birrul walidain, kembali lagi ada di situ adalah seorang bapak. Betul enggak? Bapak kita bekerja siang dan malam. Bahkan bapak kita ini tidak pulang ke rumah. Saking apanya? Saking pengennya anaknya menjadi anak yang sukses di kemudian hari agar supaya anaknya lebih baik kehidupannya dari kehidupan dia. Ada bapak yang rela keluar dari rumah bekerja, pekerjaan belum selesai, sorenya dilanjut malam hari sampai kadang menginap, bukan dikarenakan tidak sayang sama anak dan istrinya, bukan, akan tetapi dikarenakan tuntutan kerja dan harus dilakukan dan untuk kehidupan anaknya yang lebih benarnya. Ada juga orang tua yang merantau dari rumah, keluar dari rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan buat tahun tidak pulang. Demi siapa? Kadang demi seorang anak. Tapi kadang untuk memahami hal seperti itu agak sulit. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak kita perjuangannya luar biasa untuk kita. Apalagi ibu. Ketika di dalam kandungan 9 bulan, luar biasa namanya. Capeknya luar biasa, tapi ibu ini selalu kuat. Demi apa? Demi anaknya lahir dengan keadaan selamat. Setelah itu tidak cukup, disusuin sampai umur 2 tahun. Malam-malam bergadang. Ya, demi apa? Demi seorang anak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kalau kita masih punya ibu dan bapak, orang tua, sering-seringlah berbakti. Mungkin ya adik-adik di sini mungkin ya mas-mas, bapak yang masih sekolah di sini ya punya cita-cita dalam waktu dekat ini. Apa cita-citanya? Mungkin kalau sudah lulus dari sini ya mendapatkan penghasilan, punya cita-cita pengen ngajak keliling ibunya makan makanan di Jogja. Itu mungkin cita-cita dalam waktu dekat. Mungkin ibunya pengen apa, tongseng dibelikan, pengen masakan Padang dibelikan, pengen apa lagi dibelikan. Ya enggak? Paling tidak itu sebelum punya cita-cita memberangkatkan orang tuanya menuju ibadah haji. Dan semoga kalian semuanya menjadi orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Pernah disuruh sama orang tua nolak? Pernah. Ada yang belum pernah ketika disuruh sama orang tua nolak? Semuanya pernah. Ya. Baik, sedikit saya akan bercerita ya. Saya akan bercerita tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Alqamah. Pernah dengar namanya Alqamah? Ya, baik, perhatikan. Alqamah ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya taat kepada Allah, tapi tak rajin juga beribadah, rajin melaksanakan sholat, puasa, zakat, bahkan sholat malam pun sahabat Nabi ini Alqamah ini dia lakukan. Tapi sayang, ketika di akhir hayatnya Alqamah ini kesusahan dalam sakaratul maut. Kenapa kesusahan? Padahal dia taat kepada Allah, rajin ibadah, sholatnya tertib, puasanya tertib, dan lain sebagainya. Kenapa yang kesusahan di akhir hayatnya? Kenapa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu? Ternyata sahabat Alqamah ini kesusahan ketika sakaratul maut ternyata pernah membuat ibunya tersinggung. Cuma tersinggung ibunya. Ya. Dan dikisahkan dalam sebuah riwayat yang lain, Alqamah ini ketika melakukan perdagangan dagang, ya, dia pulang-pulang membawa 2 kain. 2 kainnya itu, ya, bawa 2 kain dan kainnya disuruh yang milih pertama kali istrinya, bukan ibunya. Yang pertama milih kain tersebut istrinya. Ibunya tersinggung. Kenapa? Kok bukan aku yang disuruh milih duluan? Padahal aku adalah ibu.
ibunya, yang melahirkan dia, yang menyusui dia dan membesarkan dia. Gara-gara itu, akhirnya apa? Sahabat Nabi Muhammad SAW Alqamah ini, ketika mau meninggal, ketika mau wafat, dia susah sakaratul mautnya. Tidak bisa mengatakan perkataan-perkataan yang baik, tidak bisa mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW mencari tahu kenapa gerangan Alqamah ini rajin ibadah, taat kepada Allah, kok susah dalam sakaratul maut. Ternyata Alqamah ini masih memiliki seorang ibu, dan Nabi Muhammad dan sahabatnya datang ke ibunya. Ditanya, ternyata apa? Alqamah seperti itu dia Nabi Allah, dikarenakan pernah membuat hati saya terluka, pernah membuat saya tersinggung. Apakah ibu sudi untuk memberikan maaf kepada anak ibu? Apa kata ibunya? Tidak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya agar supaya sahabatnya mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar Alqamah ini. Baik ibu, kalau ibu tidak memberi maaf anak ibu dan anak ibu susah sakaratul mautnya, maka anak ibu akan saya bakar. Disitulah akhirnya keibuannya kembali. Ibunya langsung menangis, meneteskan air mata, dan akhirnya ibunya memberi maaf kepada Alqamah. Dan setelah itu Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan akhirnya Alqamah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alqamah yang taat kepada Allah, yang rajin ibadahnya, yang sholat 5 waktunya tertib, yang puasa Ramadannya tidak pernah bolong-bolong, yang sholat malamnya selalu berpegang, yang sholat duhanya selalu berpegang, masih kesusahan dalam sakaratul maut gara-gara membuat hati ibunya tersinggung. Bagaimana dengan kita? Itu pertanyaan. Apakah sholat kita sudah 5 waktu? Apa yang belum? Nunggu sukses? Tidak ada yang tahu umur kita. Dikatakan umur ini ibarat buah pohon kelapa. Kadang masih kecil sudah jatuh, ya enggak? Ada yang muda jatuh. Dulu ya ada siswa sini sudah alumni, saya tanya dulu sebelum saya keluar dari sini, ya, sebelum saya pindah, Mas, apa cita-citamu, Mas Adnan? Jadi polisi, Pak. Sampai akhirnya Mas Adnan ini mendapatkan musibah malam-malam ketika mencari sesuatu di Indomaret, katanya. Ketemu sama orang kelitih kayak gitu, akhirnya ditusuk perutnya, dan akhirnya Mas Adnan ini wafat. Itu menggambarkan apa? Tidak ada jaminan muda. Kadang muda kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang tua, sudah umurnya 70 tidak wafat-wafat juga. Jadi pesan saya, kalau saat ini belum sholat 5 waktu, kapan lagi? Ayo kita bareng-bareng laksanakan sholat 5 waktu. Dikarenakan apa? Mati tidak menunggu tua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Alqamah sholatnya sudah 5 waktu. Puasanya sekarang. Puasanya sudah tertib belum? Biasanya ada yang sok mokel gitu. Ada yang sudah ngajak mokel temannya. Kalau misalnya diajak mokel sama temannya, segera ucapkan a'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? Itu adalah syaitan. Nah, berikutnya yang sering marah-marah sama orang tuanya tanpa sebab, ada nggak? Ada. Kalau ada, mari mulai saat ini, setelah pengajian ini pulang ke rumah, pegang tangan orang tuanya, bukan bilang Pak minta bukan, tapi apa? Assalamualaikum Bu, Pak. Mohon maaf kalau selama ini anakku ini selalu berbuat salah. Maafkan saya.
Terima kasih sudah merawat saya dari kecil. Doakan